Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan sedikit berbagi bagaimana cara pengajuan DUPAK khususnya di lingkungan kerja Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alamat untuk membuka websitenya yaitu https://kepegawaian.dikpora.jogja.prof.go.id. Apabila Bapak Ibu sudah membuka ini, maka nanti akan diarahkan terbuka seperti ini. Langsung saja Bapak Ibu langsung isikan username dan passwordnya. Username merupakan NIK Bapak Ibu, kemudian isikan password. Ini tentunya Bapak Ibu sendiri yang mengetahuinya. Apabila passwordnya mungkin lupa, bisa memakai fasilitas lupa password, atau Bapak Ibu bisa menghubungi kepegawaian di unit kerja Bapak Ibu masing-masing. Kemudian setelah itu sign in, nanti akan muncul seperti ini. Klik saja OK mengerti. Oke Bapak Ibu, setelah itu akan muncul seperti ini. Ya. Sistem layanan informasi kepegawaian. Langsung saja untuk pengajuan PAK, kita klik pengajuan PAK ini. Setelah pengajuan PAK kita klik, maka akan muncul seperti ini. Daftar PAK tahunan. Ini baru saja kami buka, ini ternyata otomatis Bapak Ibu. Jadi tahun ini sudah muncul 2022, kemudian NIP juga sudah muncul secara otomatis. Nama pegawai otomatis muncul nama Bapak Ibu sekalian dan golongan juga otomatis muncul. Nah, untuk golongan ini Bapak Ibu pastikan sesuai dengan golongan Bapak Ibu yang terakhir. Jadi misalnya Bapak Ibu tahun kemarin itu naik pangkat ataupun naik golongan, itu dipastikan sudah sesuai dengan golongan Bapak Ibu yang terakhir, seperti itu. Karena ini data ini nanti akan otomatis tercetak di aplikasi PAK ini. Kemudian selanjutnya setelah golongan, kemudian sekolah, ini juga otomatis akan muncul. Nah, kemudian masa penilaian. Masa penilaian ini difasilitasi oleh Dikpora itu 3 tahun. Jadi apabila Bapak Ibu sekalian menilaikan PAK selama 3 tahun, maka dimulai 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2022. Jika menilaikan PAK-nya selama 3 tahun. Nah, kalau hanya tahun ini saja, berarti dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Kemudian yang penting lagi tentang pendidikan terakhir. Ini akan otomatis pendidikan terakhir Bapak Ibu, prodinya juga otomatis. Nah, untuk gelar ini Bapak Ibu sekalian, apabila Bapak Ibu sekalian tidak mengajukan ijazah, ya, misalnya Bapak Ibu melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, itu diajukan di sini. Tetapi jika tidak mengajukan, itu dikosongi saja ini. Karena kalau ini nanti Bapak Ibu isi, maka akan muncul double gelar pada pencetakannya, seperti itu. Ini pejabat, ini monggo nanti dicermati. Jika belum otomatis muncul, maka diketikkan NIP pejabat pengusulnya, misalnya Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan. Oke, setelah ini selesai dan dipastikan datanya benar, kemudian klik simpan. Kemudian klik simpan akan muncul seperti ini.
langsung kita klik OK, got it. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu akan dilanjutkan dengan daftar usul PAK. Nah, yang bagian atas akan muncul seperti ini. Kemudian nanti dicek lagi, dicermati masa penilaiannya sesuai dengan yang Bapak Ibu akan usulkan. Kemudian nama, NIP, dan seterusnya ini juga kita cek benar-benar sudah benar datanya. Termasuk NUPTK dan seterusnya, pendidikan, dan semua sampai 11 item ini kita pastikan datanya benar. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya unsur pokok dari pengusulan PAK ini ada unsur utama, ya. Unsur utama ini sekali lagi jika Bapak Ibu mengajukan pendidikan dalam memperoleh gelar itu bisa ditambahkan di sini. Tetapi jika tidak maka tidak perlu mengisi form ini. Demikian. Kemudian ini untuk Bapak Ibu yang guru kelas, baik normatif, adaptif, normatif maupun produktif, ya. Ini kita masuk ke melaksanakan proses pembelajaran. Ya, kita klik tambah di sini. Kemudian untuk Bapak Ibu guru bimbingan konseling bisa mengeklik yang bagian B ini, melaksanakan proses bimbingan. Yang ini kita klik, dia akan muncul kegiatan rencanakan dan melaksanakan pembelajaran seterusnya ini. Setelah kita pilih, kemudian keterangannya ini PKG tahun 2022, diketik saja PKG tahun 2022. Nilainya silahkan diisikan sesuai dengan hasil PKG Bapak Ibu semuanya dengan predikat baik misalnya, atau sesuai dengan hasil PKG Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa nilai angka kreditnya juga diketik di sini, kemudian klik simpan. Nah, Bapak Ibu, kalau ini kita melakukan PKG di tahun ini, tentunya ini data ini sudah kita miliki semuanya. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, untuk PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Maka Bapak Ibu sangat diharapkan untuk mengisi ini dalam satu periode 1 tahun ini ada kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini sebagaimana kita ketahui di buku 4 dan buku 5, di sana ada 3 unsur tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan ini, yaitu melaksanakan pengembangan diri, kemudian melaksanakan publikasi ilmiah, ataupun melaksanakan karya inovatif sesuai dengan apa yang Bapak Ibu laksanakan di tahun 2022 ini. Misalnya ini punya saya sudah mengisi pengembangan dirinya mengikuti diklat fungsional IHT IKM tentang implementasi kurikulum merdeka. Ini kita tinggal klik pengembangan diri ini, kemudian nanti dia muncul diklat fungsional, kemudian tentukan jamnya, judulnya diketikkan di sini, workshop apa misalnya, atau diklat apa. Selanjutnya tahun, sesuai dengan kegiatan itu dilaksanakan di tahun berapa. Kemudian penyelenggara itu juga diisi siapa atau lembaga mana penyelenggaranya. Demikian juga tempat. Ini di sertifikat tentunya sudah ada semua Bapak Ibu sekalian. Jumlah jam ini menyesuaikan
diklat ataupun workshop berapa jam, bukti fisiknya bisa laporan misalnya seperti itu. Kemudian angka kreditnya berapa sesuai dengan buku 4 dan buku 5. Kemudian klik simpan. Berikutnya ini untuk publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah, kita geser ke atas, sub kegiatannya bisa Bapak Ibu pilih. Misalnya membuat buku pelajaran misalnya, sesuai dengan yang Bapak Ibu buat di tahun pengajuan PAK ini. Jenis BI-nya publikasi ilmiah. Kemudian jika misalnya itu membuat buku pelajaran, judul bukunya apa, di situ dituliskan, diketik, kemudian tahun berapa buku itu diterbitkan. Ini diisi kelengkapannya ini. Kemudian klik simpan. Ini sedikit simulasi. Berikutnya misalnya dilanjutkan dengan melaksanakan karya inovatif, ya. Karya inovatif sama seperti yang tadi, kita tinggal pilih. Misalnya karya inovatifnya membuat alat peraga atau alat pelajaran, alat praktikum. Nah, tinggal dipilih kategorinya yang kompleks atau yang sederhana, yang judulnya apa sesuai dengan yang Bapak Ibu buat, ya. Membuat media pembelajaran atau video pembelajaran, dilengkapi semuanya sampai di bawah itu tahun, dan seterusnya. Kemudian setelah itu diklik simpan. Untuk menyelesaikan usulan PAK ini jangan lupa di daftar lampiran ini sebelum klik simpan, ini Bapak Ibu perlu ketikkan di sini, ya, diketik misalnya unsur-unsur apa saja yang Bapak Ibu sertakan dalam pengajuan PAK tahun ini. Misalnya PKG 2022, laporan pengembangan dirinya, mungkin Bapak Ibu membuat alat peraga, ataupun Bapak Ibu membuat karya inovatif, itu dituliskan di sini, kemudian klik simpan. Klik simpan. Setelah ini disimpan, prosesnya sudah selesai, tinggal kita mengadakan proses mencetak. Bapak Ibu sekalian, jadi untuk mencetak ini kembali ke yang paling atas, ya, di daftar usulan PAK ini. Ada beberapa ini yang perlu kita cetak dari biodata, lampiran Dupak 1, lampiran 2, lampiran 3, lampiran 4, dan lampiran 5. Apabila Bapak Ibu klik di biodata ini, maka nanti akan muncul seperti ini, biodata pengusul. Dipastikan lagi, sekali lagi, nama, NIP, NUPTK, nomor seri karpet, dan seterusnya, sampai nomor handphone ini juga disertakan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah biodata pengusul, kita mau mencetak lampiran 1 Dupak. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Otomatis akan muncul seperti ini. Daftar usul penetapan angka kredit. Masa penilaiannya sesuai dengan yang Bapak Ibu ajukan di atas tadi. Kita pastikan lagi, kita baca dengan pelan-pelan. Dipastikan semuanya sudah benar. Kemudian juga nanti di sini apa saja yang Bapak Ibu isi tadi sesuai dengan yang Bapak Ibu isi di depan. Misalnya melaksanakan proses pembelajaran, nilai yang baru berapa, dan seterusnya. Kemudian setelah lampiran 1 kita cetak,
kita menuju ke lampiran 2. Nanti lampiran 2 itu isinya seperti ini. Surat pernyataan melaksanakan tugas pembelajaran. Nah, seperti ini. Nanti dicek betul lagi. Biasanya ini sudah otomatis. Kalau di atasnya sudah benar, insya Allah yang bawah sudah benar. Ini untuk lampiran 2-nya. Kemudian lampiran 3 nanti akan muncul seperti ini. Lampiran 3, surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang 3 unsur tadi ya, itu dipastikan juga. Kemudian yang keempat, lampiran penunjang, lampiran penunjang, kegiatan penunjang tugas guru. Nah, ini ada apa saja juga nanti disertakan. Kemudian yang terakhir yaitu lampiran 5 penetapan angka kredit. Ini juga dicetak Bapak Ibu sekalian. Ini sangat mudah. Setelah di-download kemudian dicetak. Setelah ini kita cetak Bapak Ibu sekalian, tinggal proses selanjutnya yaitu kita mintakan tanda tangan dan pengesahan di pimpinan di satuan unit kerja. Setelah itu Bapak Ibu tinggal memasukkan ke Snell Hector sesuai dengan aturan yang disampaikan Dikpora, warnanya apa sesuai dengan jenjang SMA ataupun SMK. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga di pengajuan PAK tahun ini Bapak Ibu sekalian dan kita semuanya sukses, bisa sesuai dengan harapan kita semuanya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.